Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kembali lagi bersama channel Zona Pertanian. Seperti biasa, channel Zona Pertanian akan menyajikan berbagai informasi seputar pertanian. Pada video kali ini akan dibahas tentang dasar-dasar teori pemupukan berdasarkan fase perkembangan tanaman. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja simak saja videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Oke, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Hampir pada setiap budidaya tanaman selalu ada pemberian pupuk. Peranan pupuk sendiri sangatlah vital. Pupuk bisa diibaratkan sebagai makanan bagi manusia. Pada pupuk terkandung berbagai unsur hara baik makro maupun mikro yang merupakan asupan nutrisi bagi tanaman untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Kita mengenal dua fase pemupukan pada tanaman yaitu pupuk dasar dan pupuk susulan. Pupuk dasar biasa diberikan pada saat awal pengolahan dan persiapan lahan. Sedangkan pupuk susulan diberikan setelah tanaman ditanam di lahan tersebut yang tujuannya untuk senantiasa mensuplai kebutuhan nutrisi selama tanaman tumbuh dan berkembang. Fase pemberian pupuk susulan terbagi menjadi tiga fase, yaitu fase vegetatif atau pertumbuhan awal, generatif atau fase pembungaan dan pembuahan, serta fase pembesaran atau pematangan buah. Fase pertumbuhan awal atau vegetatif, yaitu pemupukan susulan yang diberikan pertama kali pada fase pertumbuhan alias vegetatif. Sebelumnya perlu Anda pahami terlebih dahulu bahwasanya pada fase pertumbuhan awal ini sistem imun tanaman belum terbentuk sempurna. Selain itu kadar fitohormon tanaman seperti auksin masihlah sangat tinggi sehingga laju pertumbuhannya akan sangat pesat. Pada fase awal ini sebenarnya unsur yang paling dibutuhkan tanaman adalah nitrogen. Oleh karena itu kita harus memberikan asupan unsur hara yang seimbang dan sesuai porsi. Jadi gunakanlah pupuk NPK seperti Ponska atau Mutiara setelah 1 minggu tanam. Anda juga bisa mencampur antara ZA, SP36, KCL dengan perbandingan 1:1:1. Dosis yang dipakai adalah melarutkan 1 gelas atau 300 gram butiran NPK kemudian campurkan dengan 25-30 liter air. Kocorkan pada tanaman sebanyak 50 ml per tanaman. Interval pemberiannya adalah 7-10 hari sekali dan sebaiknya dilakukan setelah pengairan. Akan tetapi Anda harus ingat bahwa sistem imun tanaman yang masih lemah membuatnya rentan terhadap serangan penyakit. Padahal nitrogen ini selain menyuburkan tanaman juga akan menyuburkan jamur serta bakteri patogen jahat. Jangan lupa untuk memperhatikan unsur mikro tanaman dengan pemberian secara kocor maupun semprot menggunakan pupuk cair yang banyak dijual di toko pertanian. Pemupukan ini dilakukan hingga tanaman memasuki fase generatif atau berbunga. Berikutnya yaitu, pupuk susulan di fase pembungaan atau generatif. Biasanya setelah 1 bulan tanaman akan memasuki fase generatif. Tergantung jenis tanaman, pada saat berbunga, kebutuhan nutrisi tanaman harus diatur ulang. Kali ini tidak dibuat merata namun dibuat unggul salah satu unsur yang penting untuk membentuk bunga yaitu unsur fosfor atau fosfat dan menurunkan nitrogennya. Jadi Anda tetap bisa menggunakan NPK namun menambahkan SP36 dengan perbandingan 1:1. Misal 1 kg NPK Ponska ditambah 1 kg SP36. Di sini unsur N dan K masih tetap ada namun unsur P menjadi lebih banyak. Kalau Anda hendak mencampur sendiri maka campurkan ZA, SP36, KCL dengan perbandingan 1:3:1. Unggul unsur fosfatnya. Dan untuk tahap yang ketiga yaitu, pupuk susulan pada fase pengisian buah dan pematangan buah. Setelah melewati fase pembungaan maka tanaman akan memasuki fase pengisian buah atau umbi. Nah pupuk susulan yang akan kita gunakan juga harus disetel ulang. Ada dua jenis setelan di sini. Pertama adalah untuk tanaman yang sekali berbuah yaitu seperti semangka, melon, ubi, jagung dan lain-lain. Karena hanya akan membesarkan beberapa buah maka unsur hara yang ditingkatkan adalah kalium. Kalium sangat bermanfaat dalam membesarkan buah serta meningkatkan kualitas dan rasa buah itu sendiri. Campurkan NPK dengan KCL perbandingan 1:2 atau campurkan pupuk ZA, SP, KCL dengan perbandingan 1:1:3. Unggul kaliumnya. Unsur N dan P dikurangi agar tanaman hanya fokus membesarkan buah dan tidak membentuk tunas baru maupun bunga baru. Sedangkan yang kedua adalah untuk tanaman yang tipikal lebih dari 1 kali panen di mana antara buah dan bunga saling susul-menyusul semisal cabai, tomat, terong dan lain-lain. Di sini baik unsur fosfor ataupun kalium tetap harus sama-sama ditambah.
Sedangkan unsur N bisa diturunkan. Campurkanlah NPK dengan SP36 dan KCl dengan perbandingan 1:2:3. Jadi akan berimbang antara bunga baru dan buah yang sudah jadi. Larutannya juga dibuat sama, yaitu tiap 1 gelas atau 300 gram per pupuk dengan 30 liter air. Lalu kocorkan ke lubang buatan 10-15 cm dari pangkal tanaman. Interval pemupukan bisa 10 hari sekali, tapi jangan lupa untuk tetap memberikan unsur mikro dengan cara semprot pada daun. Demikianlah tadi panduan cara memberikan pupuk susulan yang benar agar teman-teman tidak sembarangan lagi dalam memberikan pupuk susulan. Sebenarnya teman-teman bisa berkreasi sendiri selama sudah memahami dasar-dasar teori pemupukan berdasarkan fase perkembangan tanaman. Dan cukup sekian penjelasan kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.